Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Filia Astrid Emma Yurubeli Lopis. Saya adalah pendeta jemaat di GPB Jemaat Immanuel Kediri dan berdomisili di Pospelkes Marganing Rahayu Blimbing. Saat ini kita bersama bersyukur Tuhan sudah menyertai istirahat malam kita. Tuhan bahkan sudah membangunkan kita di pagi hari ini, dan bersama kita mengawali hari ini dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur di hadirat Tuhan karena Tuhan sudah menyertai akan seluruh kehidupan kami, terlebih istirahat malam kami. Dan pagi ini ya Bapa, ketika Tuhan Yesus membangunkan kami kembali, kami rindu untuk mendasari semua aktivitas kehidupan kami dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, amin. Bacaan kita pada saat ini dari kitab Amsal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti Ibu Bapak Saudara pernah berjumpa dengan tulisan-tulisan yang dipasang oleh para pedagang. Ada tulisan 10.003, ada tulisan 20.003. Ini adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk menarik minat pembeli, mengandung sedikit tipuan mata, jadi kita harus sangat teliti kalau bertemu dengan tulisan-tulisan semacam itu. Inilah salah satu trik yang digunakan oleh para pedagang untuk mencari keuntungan. Nah, dalam menjalani kehidupan, kita juga membutuhkan trik-trik tertentu supaya beruntung. Dan sebagai pengikut Kristus, trik-trik yang harus kita gunakan adalah trik-trik yang cerdik, bukan yang licik. Untuk itu di pagi ini, saat kita akan mengawali hari, kitab Amsal memberikan trik khusus. Bagaimana cara memperoleh keuntungan di dunia dengan tetap mempertahankan keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Renungan kita menyinggung tentang perilaku hidup. Pada umumnya, orang kalau tujuannya hanya mencari keuntungan, maka segala cara akan dihalalkan. Modal nekat, seperti lagu Bentonya Iwan Fals, aksi tipu-tipu, lobi dan upetio jago. Itu kalimat Iwan Fals. Dan dalam bacaan kita, kalimat yang dipakai adalah mulut serong, mengedipkan mata, bermain kaki, menunjuk-nunjuk dengan jari. Intinya satu, menunjukkan perilaku curang, sifat seorang penipu. Lalu ayat ke-14 menjadi kunci pada pagi ini. Mengapa sampai ada orang-orang yang seperti itu? Ya karena hatinya penuh dengan tipu muslihat, selalu merancangkan kejahatan, termasuk di dalamnya kecurangan dan segala tipuan. Dan apa yang dihasilkan pasti menimbulkan pertengkaran. Mau yang lain berantem itu urusan mereka. Yang penting dia aman, dia nyaman, posisinya tetap untung. Betapa liciknya kehidupan yang seperti itu. Berbicara tentang hati, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hati punya peran yang sangat penting dalam menunjukkan pribadi seseorang. Karena apa yang ada di dalam hati akan terpancar keluar dari diri kita dan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Untuk itu tentunya menjadi wajib bagi kita memastikan keberadaan hati kita. Hati kita ini hati yang bagaimana? Sudah baikkah atau jauh dari baik? Salah satu cara yang paling gampang memastikan hati kita ini baik atau jauh dari baik adalah seperti saat ini, melalui saat teduh. Ketika hati kita rindu mencari Tuhan, bisa dibilang hati kita ini baik.
jika hati kita tidak lagi merindukan hadirat Tuhan, maka waspadalah. Karena hati yang selalu dekat dengan Tuhan saja masih bisa tergoda, masih bisa jatuh dalam dosa. Kita mengingat keberadaan Yudas. Ya, hati yang dekat dengan Tuhan saja bisa jatuh dalam dosa, apalagi hati yang jauh daripada Tuhan. Untuk itu penting bagi kita semua untuk belajar bukan sekedar mendekatkan hati kita kepada Tuhan, tapi kita juga turut pada kehendak Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Indonesia termasuk di kota Kediri, pada bulan-bulan seperti saat ini anginnya tuh agak berlebihan. Sehingga saya secara pribadi kalau keluar itu pasti menggunakan masker, pasti menggunakan kacamata. Dan sekali lagi itu bukan untuk bergaya, itu untuk menghindari debu-debu yang berterbangan. Tapi walaupun sudah pakai kacamata, tidak jarang debu itu masih bisa nyasar masuk ke mata. Jadi siap apapun perlengkapan, tetap saja ada kemungkinan debu itu masuk mata. Nah, hal yang saya pikir sama halnya dengan hati kita, sesiap apapun perlengkapan rohani kita, sedekat apapun kita dengan Tuhan, tetap ada kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Untuk itu, dua hal dari kitab Amsal mendasari aktivitas kita pagi ini. Mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya mempersiapkan diri dengan perlengkapan rohani, tapi selalu berjaga dan berdoa. Waspadalah, supaya kita jangan jatuh dalam perangkap orang-orang yang suka menipu atau berbuat curang, terlebih supaya kita tidak jatuh dalam dosa, dan jangan sampai malah kita yang berbuat curang atau menjadi penipu. Lalu jangan terlalu sibuk mencari keuntungan duniawi, karena menjadi anak Tuhan punya keuntungan sendiri, keuntungan yang jauh lebih besar dan jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Kiranya firman Allah pagi ini menyemangati kita menjalani hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, malam istirahat kami, bahkan sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kehidupan kami, menyegarkan keberadaan kami, sehingga ya Bapa, kami senantiasa dapat menunjukkan keberadaan sebagai anak-anak Allah yang sejati. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga senantiasa memohon penyertaan Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan, semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mengawali hari bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan senantiasa menyegarkan hati, jiwa dan pikiran kita, dan kita pun selalu bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Shalom.